Kemudian tak lama sua, ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum hadirin semua. Semoga bibir berhias senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Diberinya kita nikmat berupa umur, wajib bagi kita untuk bersyukur. Tak boleh kita takabur, apalagi sampai kufur. Dengan badan yang mulai uzur, jalan dah mulai mundur, makan pun dah pakai nasi bubur, karena gigi dah pada kabur. Tak lama lagi masuk liang kubur. Kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, sehingga tak layak untuk disandingkan dengan manusia maupun sekalian alam. Ialah putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, belahan jantung Siti Khadijah, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika ya Rasulullah. Saya Putri Adelia dari MTSN 1 Pelalawan akan membawakan pidato yang berjudul Ramadan sebagai bulan jihad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir mengajak diri sendiri dan mengajak kepada jemaah semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Ketakwaan yang bukan sekedar menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, tetapi semua itu mengandung bahwa sebagai tantangan kehidupan kita. Alhamdulillah, hingga detik ini kita masih dikaruniai umur untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini, serta dapat melaksanakan kewajiban puasa dan ibadah lainnya. Ini bukan hanya anugerah semata, melainkan sekaligus tantangan yang sangat berat. Tantangan berat tersebut tampak jelas dari redaksi kalimat yang Allah pilih ketika mewajibkan puasa. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pengertian puasa yang lebih hakiki ini tampak jelas menghindarkan dari perbuatan buruk. Artinya, puasa bukan hanya berhubungan dengan masalah perut dan hawa nafsu, tetapi juga jiwa manusia agar selalu terhindar dari perbuatan tercela. Al-ahlak al-masmumah. Karena yang dijaga bukan satu atau dua anggota badan, melainkan seluruh anggota tubuh agar selalu terhindar dari perbuatan tercela. Konsekuensi dari semua ini adalah tuntutan untuk tidak hanya menjaga mulut dari makan dan minum, tetapi dari perkataan kotor, ucapan yang dapat menyakiti hati orang lain, gibah, obrolan sia-sia,
fitnah, adu domba, dan ungkapan-ungkapan yang dapat merusak hubungan sosial. Tidak cuma menahan kaki dan tangan untuk menuju restoran di siang bolong, tetapi juga menahan dari perbuatan maksiat dan menzolimi orang lain. Bukan cuma menahan telinga dari masuknya benda-benda, tetapi dari masuknya gosip, informasi tidak berguna, dan seterusnya. Bukankah menahan diri agar tidak terseret dari perbuatan tercela lebih sulit dan berat ketimbang menahan lapar dan dahaga? Sebab musuh utamanya bukan lagi semata godaan makan dan minum, tetapi musuh utamanya adalah ego dan nafsu yang ada di dalam diri sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah menyebut perang melawan hawa nafsu ini dengan sebutan jihad akbar, jihad terbesar, lebih dahsyat ketimbang perang fisik yang beliau istilahkan sebagai perang asgor, perang terkecil. Sepulang dari perang Badar, Rasulullah SAW berkata di hadapan para sahabatnya, "Kalian telah pulang dari sebuah perperangan kecil menuju perperangan akbar." Lalu sahabat menjawab, "Perperangan akbar apa, wahai Rasulullah?" Rasulullah pun berkata, "Jihad memerangi hawa nafsu." Puasa dengan standar ini masih dianggap batal bila pikiran masih melayang-layang kepada selain Allah dan akhirat. Menurut sudut pandang puasa super duper spesial ini, memikirkan dunia boleh sejauh itu asal untuk kepentingan agama. Al-Ghazali juga menyebut praktis puasa jenis ini sebagai saumul qalbi, yaitu puasa hati. Penjelasan tersebut tampak jelas bahwa masing-masing memiliki tingkat beban tersendiri, mulai dari ringan, cukup berat, dan sangat berat. Masing-masing berbanding lurus dengan kualitas orang yang menjalaninya. Puasa umum yang biasanya dilakukan oleh orang-orang awam yang melakukan puasa secara ala kadarnya. Puasa spesial yang hanya dilakukan oleh orang-orang soleh yang selalu berhati-hati agar terhindar dari perbuatan dosa meski kecil. Puasa super duper spesial yang biasanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang hatinya selalu terpaut oleh Allah, bukan kepada orang lain. Hadirin, Imam Al-Ghazali hanya mengaitkan 3 derajat orang berpuasa dengan kemampuan menahan. Bukan seberapa besar kuantitas ritual ibadah seseorang selama Ramadan. Artinya, tidak ada jaminan salat tarawih saban malam, rutin menghatamkan Al-Quran, dan giat berzikir sudah pasti pada derajat puasa orang-orang khusus. Puasa ini memang berat dijalankan jika dilihat dari sudut pandang rohani. Namun, seberat apapun, Al-Fakir mengajak diri sendiri dan mengajak kepada jamaah semua untuk meningkatkan kualitas puasa yang setinggi-tingginya. Mungkin tidak bisa diraih secara instan, tetapi ikhtiar dan belajarlah kita secara tahap demi tahap, insya Allah akan mendatangkan keberuntungan dan kepekaan diri. Semoga kita mendapatkan derajat puasa orang-orang khusus. Semoga selama Ramadan ini dapat meningkatkan hati dan pikiran kita, membersihkan perilaku-perilaku buruk yang ada di dalam diri kita, dan semoga kita terhindar dari perbuatan tercela. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Salah dan kilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi